Nggih, monggo Bu. Bagus. Apakah di alam barzah nanti saling berinteraksi? Kemarin di sini udah kita bahas, di antaranya hadisnya diambil dari kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Hadisnya hadis hasan, bahkan ada yang mensahihkan. Kalau orang itu meninggal dunia, begitu masuk alam barzah, maka dia akan disambut oleh keluarganya. Ini cerita yang min ahli rahmah, kalau dia dirahmati oleh Allah. Ya, beda tempat, beda tahun, beda abad bahkan. Karena dalam cerita itu disambut oleh keluarganya. Disambut oleh keluarganya. Begitu disambut oleh keluarganya, dalam riwayat itu diceritakan ada saudaranya yang buru-buru mau tanya. Kata yang lain, jangan tanya-tanya dulu, biarkan dia istirahat. Dia dari perjalanan jauh yang cukup melelahkan. Jadi dari dunia ke alam barzah itu dianggap perjalanan yang jauh yang melelahkan. Begitu selesai istirahat, semuanya kumpul bertanya, bagaimana si fulan? Ada dialog, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Ternyata di antara yang ditanyakan itu, si yang baru meninggal ngomong, loh, itu yang kamu tanyakan sudah meninggal terlebih dahulu itu dari saya. Emang nggak ada di sini? Enggak, kita nggak ketemu dalam riwayat itu. Yang satu ngomong, saya ngelihat kemarin dia melalui jalur hawiyah. Jadi kalau dia diadab nggak ketemu walaupun di barzah. Suami istri sekalipun, orang tua anak, kalau yang satu diadab, satu dirahmati nggak ketemu. Itu hadisnya hasan. Nah, bahkan ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa nanti di barzah itu orang saling menziarahi, saling berkunjung. Kalau min ahli rahmah, kalau min ahli rahmah yang disayangi. Kalau yang diadab alih-alih mengunjungi, ngelihat siksa neraka aja sudah ketakutannya luar biasa. Karena untuk orang yang di barzah, di antara siksaannya disebut oleh Allah di surah ke-40 ayat 46 itu, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan kepadanya neraka. Alih-alih berkunjung ke saudaranya, melihat neraka aja udah ketakutannya luar biasa. Belum lagi kalau sampai kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Dan tidak ketemu untuk yang frekuensinya berbeda. Maka perpisahan bukan mati dan hidup. Perpisahan itu adalah ketika yang satu ahli rahmah, yang satu ahli adab. Itu betul-betul perpisahan yang gak akan pernah ketemu kecuali masih ada iman. Ada kemungkinan ketemu tapi nanti lama masih. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ketemu sama orang tuanya. Jadi kalau beda frekuensi, tidak ketemu. Sebagaimana Kan'an dengan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut yang mengkhianati dakwah beliau berdua ini, termasuk juga Asiyah alaihissalam dan Fir'aun. Itu tidak ketemu, walaupun suami istri, walaupun bapak dan anak. Wallahu a'lam bishawab. Atau lagi yang lain, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke. Apakah nanti dalam barzah itu mudah semua atau gimana? Maksudnya nggak sesuai jadi nilainya ya dua barzahnya nanti dunianya nggak sama yang dalam barzah. Ya, alhamdulillah. Kemarin udah kita bahas juga masalah itu. Dimana ketika orang itu nanti di akhirat usianya rata-rata sama untuk penghuni surga ya, untuk penghuni surga. Untuk penghuni surga rata-rata bentuk fisiknya rata-rata usianya sama. Yaitu kalau saya nggak salah ingat laki-laki itu seperti pemuda berusia 25 atau 30 tahun laki-laki. Kalau perempuan kalau saya nggak salah 17 tahun atau berapa gitu ya. Jadi ibu nanti kayak anak SMA gitu ya. Ya, ada yang mengatakan nanti manusia bentuknya seperti manusia pertama, Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 30, lebar dadanya 11. Kalau perempuan lebar dadanya itu 7 kalau nggak salah. Ada yang mau tingginya gitu. Itu pokoknya nanti penghuni surga itu seperti bentuk manusia pertama.
ya gede sekarang, nanti begitu sama-sama gedenya ya kecil juga gitu. Ya kayak kita ini kan salah planet aja kan. Orang seusia saya, orang dengan berat badan saya ini kan 90 kilo misalnya, tapi kalau saya tarik ke planet Mars atau mana, berat saya bisa cuman berapa ons gitu. Saya salah planet aja gitu. Ya nanti walaupun kita kelihatan gede, tapi bagi orang lain ya kita sama aja kayak sekarang ini. Tapi kalau ahli neraka nggak sama bentuknya. Ahli neraka itu ada yang kecil bentuknya karena dia kerdil semasa hidupnya dulu kelakuannya, licik benar. Ada yang seperti sebesar gunung badannya ahli neraka itu. Di ahli neraka itu bentuk badannya nggak sama. Ada yang segede gunung, ada yang kecil banget, ada yang macam-macam bentuknya. Nggak jelas. Kalau ahli neraka bentuknya nggak jelas. Kalau ahli surga bentuknya rata-rata seperti manusia pertama dulunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup dulu. Nggih, Bu. Nggih, satu lagi mau ngomong. Alam kubur itu yang meninggal yang punya dosa itu disiksanya itu sampai hari kebangkitan apa ada waktu? Bagus. Sampai kapan dia disiksa? Kalau dia masih ada iman, ya, itu dia masih ada kesempatan berubah kondisi kuburnya. Misalnya dia punya anak soleh yang mau mendoakan terus untuknya, itu keadaan barzahnya bisa berubah. Yang jadi di barzah itu nasibnya masih bisa berubah. Atau dia punya sedekah yang pahalanya terus mengalir, sehingga setiap kali kebaikan itu datang, dosanya dihapus, derajat diangkat. Terus gitu, pahala didatangkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jadi sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ambil pelajaran. Surah Hud ayat 114. Atau dia punya ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan atau yang dia sebarluaskan. Jadi kalau ibu hari ini ngaji apa, ibu posting di media sosial supaya orang merasakan manfaat dari ilmu itu, kok diamalkan orang, itu pahalanya terus mengalir. Atau ibu bantu pengadaan Al-Quran, atau ngasih informasi ada kajian di mana, itu kita dapat bagian pahala. Nah, kalau dia punya stok-stok yang begitu itu, asal dia mati membawa iman, Bu ya, kondisi barzahnya masih ada harapan berubah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ini diantara dasarnya, hadisnya sahih. Ini hadis qudsi, ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Ada seorang tua yang meninggal dunia. Awalnya barzahnya sempit awalnya. Lama-lama melapang, laksana istana lah. Maka si orang tua ini berkata, "Ya Allah, tadinya barzah saya sempit. Sekarang kok jadi lapang kayak gini dan seperti istana lah." Kata Allah, "Ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh." Itu dalam hadis qudsi itu kamakol. Saya membayangkan mungkin ketika dia wafat anaknya belum tobat. Begitu belakangan ternyata anaknya tobat banyak mendoakan. Atau dulu anaknya belum ngaji. Belakangan ngaji ngerti mendoakan. Atau dulu masih kecil. Belakangan dia jadi orang berilmu mendoakan orang tuanya. Bisa aja. Dan itu tidak hanya anak kandung, termasuk anak asuh, anak didik, anak angkat. Jadi kalau punya anak asuh depan ini ya itu doa mereka yang Rabbana fir lana wali walidaina itu Anda termasuk di dalamnya itu. Karena itu tidak harus orang tua kandung. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.